Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Roh Kudus, kami mengundang Engkau Bapa, supaya Engkau curahkan roh-Mu, supaya Engkau memberikan terang-Mu menyinari setiap hati kami, dan memberikan hikmat pengertian kepada kami, ketika kami ingin bergumul dengan firman-Mu pada minggu ini. Berkatilah Tuhan, kami bergumul dalam firman-Mu, mampukan kami, layakkan kami Tuhan, agar firman-Mu dapat kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita minggu Pentakosta pertama, manang hasasaur itu di perbadian parjulu, pesta parningotan hasasaur itu di perbadian parjulu. Pentakosta pertama diambil dari kitab 1 Korintus pasal 12 dimulai dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 12 dimulai dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai buatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu Pentakosta menjadi yang sangat berarti bagi orang-orang Kristen. Minggu Pentakosta ini memiliki makna yang sangat luar biasa kalau kita tahu Pentakosta itu adalah merupakan hari awal berdirinya gereja. Hari pertamanya berkumpulnya, bertemunya orang-orang percaya, berdirinya itu namanya gereja. Itulah Pentakosta. Makanya kalau di HKBP kita merayakan sampai 2 kali perayaan. Pentakosta pertama, Pentakosta kedua. Dari sinilah awalnya berita keselamatan, Injil keselamatan itu, pelayanan itu menyebar ke seluruh dunia. Amang inang saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam minggu Pentakosta ini melalui topik minggu kita diajak mengenalkan ragam karunia di dalam satu roh, tentunya kita mengetahui itu di dalam kehidupan kita. Terlebih di tengah-tengah kita yang sedang duduk beribadah ini. Tentunya kita memiliki beraneka ragam kemampuan, beraneka ragam kelebihan, beraneka ragam talenta. Ada yang berbakat memimpin, ada yang berbakat bernyanyi, ada yang berbakat mengajar di tengah-tengah dunia ini.
Tetapi bagaimana ketika kita mengetahui talenta yang beraneka ragam itu, bakat kemampuan yang kita yang berbeda-beda itu, bagaimana ketika itu kita tahu segala sesuatu yaitu untuk siapa sebenarnya kita memilikinya. Kalau ditanya kepada kita, namun pertanyaan untuk siapakah semua kemampuan itu dipakai? Untuk siapakah perbedaan talenta, perbedaan kelebihan kita satu sama yang lain itu, untuk siapakah itu untuk kita pakai? Kalau kita boleh lihat Amang Inang dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 26, dari awal manusia itu sudah diberikan Tuhan talenta, kelebihan, kemampuan itu. Tetapi di sana banyak juga, di sana ada yang bisa mengolah, mendirikan, membangun suatu kota, yaitu adalah Kain. Kain mampu mendirikan suatu kota yang namanya Henok. Lalu ada Yubal adalah pendiri besi dan ahli musik dan ahli peternakan. Mereka memiliki kelebihan. Tetapi seiringnya majunya zaman, seiringnya kemampuan mereka berkembang, seiring itu juga dosa itu juga berkembang di tengah-tengah manusia yang pertama itu. Ada kekerasan, kesombongan, dan semakin jauh daripada Tuhan. Kalau kita lihat tadi di dalam keturunan daripada Kain itu, mereka maju. Mereka memiliki keahlian yang berbeda-beda, tetapi mereka tidak pernah hidup di dalam Tuhan. Mereka tidak pernah bersama-sama dengan Tuhan. Maka mereka hidup di dalam dosa. Mereka hidup di dalam kesombongan. Maka firman Tuhan minggu ini, minggu Pentakosta ini, melalui Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Korintus pasal 12 ayat 3 sampai 11. Paulus mengajarkan kepada jemaat yang di Korintus bahwa Tuhan memberikan ragam karunia kepada orang-orang percaya. Maka dia mengingatkan supaya ragam karunia yang diberikan Tuhan itu untuk tujuan kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ini yang ditekankan oleh Paulus. Kenapa Amang Inang? Korintus itu daerah yang sangat maju. Daerah yang sangat strategis. Kenapa? Di sana banyak perdagangan, sehingga banyak macam agama, banyak ajaran, banyak ahli-ahli filsafat. Sehingga mereka banyak yang menyombongkan diri, yang mengagung-agungkan dirinya ketika dia hidup di dalam kemakmuran. Ketika dia hidup dengan pengetahuannya yang semakin tinggi, dia mengatakan bahwa dia mampu melakukan karena dia berpikir. Maka Paulus menegur mereka. Paulus mengingatkan jemaat di sana bahwa ragam karunia yang diberikan Tuhan itu adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk saling menolong dan untuk saling memberkati. Amang Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus ini, Rasul Paulus mengingatkan ada 3 hal yang ingin kita lihat di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda kepada manusia. Ini yang patut kita tanamkan dalam hati kita, supaya kita tidak saling menghujat, supaya kita tidak saling mengucilkan orang lain, menghina atau merendahkan orang lain. Mari kita ingat Amang Inang, Paulus mengingatkan kita pada minggu Pentakosta ini, Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda kepada manusia. Paulus mengatakan di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 mulai dari ayat 7, dia memberikan karunia penyataan roh untuk kepentingan bersama. Dia mengatakan karunia untuk berkata-kata, untuk menyembuhkan, untuk melakukan mujizat, bernubuat, dan untuk melakukan bahasa roh, untuk menafsirkan. Itu ragam atau aneka karunia yang ada di tengah-tengah jemaat itu. Paulus dengan jelas menekankan itu. Ada berbagai macam aneka ragam karunia yang diberikan Tuhan. Tetapi jangan seperti Yubal, seperti Kain dan Tubal. Kain itu ahli besi teknologi yang sejak mulanya Tuhan sudah memberikan, tetapi mereka hanya untuk kepentingan atau menyombongkan diri mereka sendiri. Maka ini diingatkan kepada kita Amang Inang.
kelebihan perbedaan itu dilakukan Tuhan supaya gerejanya semakin indah. Sama seperti musik ini. Ketika berjalan sesuai harmonisasi, maka musik itu akan indah didengar, enak dinikmati. Tapi ketika ini tidak berjalan sesuai harmonisasi, maka dia tidak akan enak untuk didengar. Dan begitu juga lambang negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita berbeda Amang Inang. Mungkin ada yang pintar berbicara, mungkin ada yang menjadi pintar untuk berdoa atau pendoa di tengah-tengah keluarga. Mungkin ada yang lebih membawa damai. Adong doi halobian di jolma si buat damai mungkin ibana makatai hurang. Alai mungkin ibana malau ibana martangiang. Mungkin dang gugu tinaga na dang adong kari ulaw na gugu na lamang ulaw-ulaw. Alay mungkin di mana buhay dengan padengkat dengkaton. Manangnya kau pauli-ulihon. Bagaimana juga di tengah-tengah gereja ini. Di dalam ibadah ini beraneka ragam talenta. Ada ahli musik, ada yang bernyanyi, ada yang liturgis, ada koster, ada penghantar jemaat. Ketika ini berjalan dengan baik, maka nama Tuhan akan dimuliakan. Amin. Iya, itulah Mang Inang. Kalau kita semua menjadi jemaat, ini tidak akan indah. Maka Tuhan menciptakan perbedaan itu untuk keindahan nama Tuhan. Jadi jangan saling membedakan atau saling menjatuhkan atau saling menghujat. Yang kedua Mang Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan kembali kepada kita Minggu Pentakosta ini, karunia tanpa Tuhan, berkat atau talenta tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan, maka itu bisa membawa kita kepada kehancuran. Kelebihan kita, kepintaran kita, talenta kita, kemampuan kita, ketika kita tidak bersama-sama dengan Tuhan, itu mampu membuat kita dalam kehancuran. Kita lihat keturunan daripada Kain itu. Dia jatuh ke dalam dosa sehingga dia membunuh. Ketika kita juga dapat melihat satu ilustrasi yang berbeda Amang Inang. Pisau, benda yang sama, satu, tetapi dipakai dua orang yang berbeda. Pisau ketika di tangan dokter itu mampu menyelamatkan orang lain. Tetapi pisau di tangan pembunuh itu dapat mencabut nyawa orang lain. Benda satu tujuan, tetapi hati yang berbeda. Maka talenta kita ini mungkin bisa berbeda-beda, tetapi bagaimana hati kita dipenuhi Roh Kudus sehingga kita saling menopang, saling mendukung, saling untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka talenta kita, kelebihan kita, Amang Inang, kemampuan kita ini harus hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita boleh lihat pada zaman ini teknologi bisa dipakai untuk kebaikan dan ketidakbaikan, betul tidak? Amang Inang, kemajuan zaman ini, teknologi yang semakin maju, banyak orang pakai untuk kebaikan, tetapi banyak juga pakai untuk kejahatan. Kepintaran bisa dipakai orang untuk menolong, tetapi bisa juga dipakai orang untuk menipu. Betul atau tidak Amang Inang? Apalagi yang marak-marak sekarang. Selamat ibu mendapatkan hadiah undian sekian-sekian juta. Banyak yang tergiur karena pintar berkata-kata, pintar menjadi menyampaikan, akhirnya orang tertipu. Kepintaran berkata-kata itu tanpa Tuhan. Dan banyak juga orang yang melihat sekarang jabatan, karunia yang diberikan Tuhan, kelebihan itu, jabatan yang diberikan Tuhan itu mampu mengayomi, mampu melindungi, dan mampu juga untuk menindas. Ini dia tugas satu bahan jabatan itu mampu menjadi berkat dan mampu menjadi kehancuran bagi orang lain. Maka ini yang dikatakan tadi, ketika anugerah karunia itu tanpa Tuhan, tanpa bersama-sama dengan Roh Kudus, itu mampu menjadi kehancuran. Dan itu kita lihat di tengah-tengah kehidupan manusia yang pertama itu, di tengah-tengah manusia zaman sekarang Amang Inang. Jangan pernah salahkan handphone, tetapi salahkan hati kita yang tidak mampu menguasainya.
Jangan pernah salahkan zaman ini yang semakin maju, tetapi salahkan kita yang tidak hidup di dalam Roh Kudus. Handphone itu tidak salah, pabrik itu tidak salah menciptakannya. Yang salah manusia itu tidak hidup di dalam Roh Kudus, di dalam Roh Tuhan. Apa salah Facebook itu? Tidak, tetapi hati manusia yang tidak mampu menguasainya. Ketika seseorang buat status, dia tersinggung, langsung dia membalas tanpa dia menguasai hati dan pikirannya. Teknologi ini mampu mempengaruhi kita. Ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, teknologi itu mampu menjadi berkat. WA mampu menjadi informasi. WA mampu menjadi penyampai firman Tuhan. Tahu taya kenang? Teknologi nu yang kita ini, sumar minggu piba ngabui mabigi jamita itu teh. Mulut udah dinggadui dipakai. Itu kan? Ale mulu di kamu duwe ayah kamang inang hola pahata-hata dongan makatai na sudingka di tonga-tonga ni wik munai mabay persoala di tonga-tonga ni wik munai grup munai sesahamui grup munai. Dangadong lapatan ni ingot tamu ma dangadong toddi purbadia di si. Mulu hola paroroa hodongan makatarai haurangan hagaliu ni dongan muna hapus sabui. Keluar dari situ karena Roh Kudus tidak ada hadir di situ. Ketika Roh Kudus hadir di situ ada damai, ada sukacita dan tujuannya itu hanya satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu dia menginang. Dan ini tujuan Pentakosta yang pertama ini. Ini mengingatkan kita menginang kelebihan kita, talenta kita, kemampuan kita harus kita bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan itu bisa menjadi dosa dan kehancuran bagi kita. Bisa menjadi kesombongan. Ketika kita diberikan kepintaran, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan jatuh terjerumus ke dalam dosa. Koruptor itu bukan tidak orang pintar. Dia orang pintar, tetapi dia tidak bersama-sama hidup dalam Tuhan. Sehingga dia jatuh ke dalam kasus itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, amang inang, Paulus mengatakan karunia Roh Kudus diberikan untuk membangun sesama. Karunia, talenta, kemampuan yang diberikan oleh Tuhan yang berbeda-beda itu untuk saling membantu satu sama lain. Makanya Paulus mengatakan di ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikarunia kepenyataan Roh untuk kepentingan bersama-sama. Kepentingan bersama-sama. Bukan hanya untuk kepentingan saya, bukan hanya untuk orang lain. Maka jangan hanya mengambil kepentingan sama. Maka talenta itu, kemampuan itu, kelebihan itu diberikan Tuhan untuk kepentingan bersama amang inang. Maka mari amang inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari refleksi pada minggu ini. Mari kita renungkan dulu karunia apa yang telah Tuhan berikan kepadamu. Apakah karunia yang kamu terima dari Tuhan? Apa kamu mungkin bisa berkata-kata, pintar untuk menafsirkan bahasa roh, untuk menyembuhkan, untuk membawa damai, untuk membawa sukacita? Mari apa talenta yang kamu terima daripada Tuhan? Mari kita tanya dulu. Jangan-jangan kita tidak tahu apa talenta kita, apa karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan-jangan kita tidak sadar apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga kita sering menghujat orang lain. Bahkan atau minder, bahkan merasa siapakah aku ini. Enggak mampu, begini, begitu. Mari bertanya. Minggu Pentakosta ini mengingatkan apa karunia yang saya terima Tuhan. Apakah karunia yang saya punya. Apakah saya mungkin pintar marsaur. Adung gojol maka menginang talentana marsaur, mardongan. Adong gojolma talentana hola sibuan ekel. Itu kan? Itu dah. Hola binerang pebuhina ngam ekel iba. Itu teh. Adong doi, jadi unak salah kamu. Hola binerang buhina. Hola roiba wih termekel iba. Itu talenta itu. Maka ketika kamu memiliki talenta itu, maka pakai. Katakannya tadi, karunia apa yang Tuhan berikan. Baru yang kedua yang kita ingin refleksikan, ingin kita lihat dalam hidup kita. Apakah karunia itu kita pakai
untuk kemuliaan Tuhan? Apakah hanya untuk diri kita sendiri? Kalau kita sudah tahu talenta yang kita miliki, kemampuan yang sudah diberikan Tuhan, kelebihan yang diberikan Tuhan, apakah itu hanya untuk diri kita sendiri ataukah sudah kita lakukan untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan? Ini perlu dipertanyakan dalam diri kita. Dan inilah yang menjadi yang terakhir kepada kita mengenang. Ketika kita sudah sadar, kita tahu talenta itu, kita tahu itu talenta itu sudah kita pertanyakan, mungkin selama ini masih hanya untuk kebutuhan kita, hanya untuk kepentingan kita, maka minggu Pentakosta ini Hasasaur itu di Perbadian mengajak kita, mari kita mengenang semua sama-sama menyerahkan diri, hati, pikiran kita kepada Tuhan supaya diurapi Roh Kudus, dilayakkan, dimampukan untuk melakukan menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga. Engkau mengenalkan kepada kami Tuhan ragam karunia yang Kau berikan. Sungguh-sungguh luar biasa Bapa. Dan memang itulah yang pernah kami rasakan. Dan itulah yang kami miliki pada saat ini Tuhan. Banyak kekurangan dan juga ada juga kelebihan yang Kau berikan kepada kami. Di mana itu agar kami saling menghargai, saling menerima satu sama lain. Dan sehingga nama-Mu semakin dimuliakan dan ditinggikan. Ajari kami Bapa untuk mampu memakai talenta yang Kau berikan kepada kami. Untuk mampu memakai karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan yang beraneka ragam. Untuk mempersatukan karunia yang berbeda-beda pada kami untuk satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan dan untuk pelayanan nama Tuhan. Berkati Tuhan kami dan layakkan hidup kami Tuhan untuk senantiasa melakukan yang terbaik kepadamu. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami tahu Tuhan tanpa penyertaan Roh Kudus, apapun kelebihan, apapun kemampuan kami, apapun yang kami miliki saat ini Tuhan, segalanya itu akan sia-sia tanpa penyertaan Tuhan. Maka kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan, yang senantiasa berdiam diri dalam hati kami, supaya Roh Kudus-Mu yang menggerakkan, yang mengajarkan kami untuk melakukan yang sesuai dan seturut kehendak-Mu. Sehingga hidup kami Tuhan, pekerjaan kami, anugerah, karunia yang ada pada kami, semuanya Tuhan menjadi kemuliaan, menjadi berkat untuk nama Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Engkau memberkati saudara-saudari kami, jemaat-Mu HKBP Pasar Melintang ini, yang boleh ibadah pada pagi hari ini. Jangan biarkan kami Tuhan, ketika kami kembali nanti dari ibadah ini, kekurangan sesuatu apapun. Biarlah kami Tuhan kembali ke rumah kami masing-masing dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dilayakkan, dimampukan, dipenuhi Roh-Mu Tuhan. Hidup untuk saling menopang, saling mendukung, dan saling memberkati satu sama lain. Bapa yang baik, kami bawa dalam doa kami juga Tuhan, buat hamba-Mu Inang Sintua El Boru Sihaan yang sedang pemulihan Tuhan. Buat mata daripada hamba-Mu itu, biarlah tangan-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap obat yang boleh Inang Sintua El Boru Sihaan konsumsi, menjadi kesembuhan, agar hamba-Mu itu dapat melakukan aktivitas terlebih melayani Engkau lagi di gereja-Mu HKBP Pasar Melintang ini. Kami juga Tuhan membawa ke hadapan-Mu Bapa anak kami Selin Boru Simbolon, Inang Nyonya Panjaitan Boru Silaen, dan Inang Nyonya Sitinjak Boru Siagian Opuleta yang sedang berada di rumah sakit. Biarlah Tuhan Engkau yang melawat mereka, Engkau yang mengurapi, memberkati setiap makanan dan minuman, memberkati setiap medis perawat yang menangani mereka Tuhan. Roh-Mu yang memberkati, sehingga Tuhan melalui pelayanan perawat yang ada di rumah sakit itu, segala penyakit yang ada dalam tubuh anak, inang, semuanya Tuhan boleh lepas. Mereka boleh
sembuh dan mereka boleh kembali ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan sukacita. Berkati dalam masa-masa perawatan mereka. Berkati juga Tuhan Nyonya Sintua Anababan sedang terbaring di rumah sakit Pringadi. Biar tangan-Mu Tuhan yang mengurapi memberkati Bapa. Kami percaya Bapa, yang lumpuh boleh berjalan. Ketika kaki daripada inang tersebut sedang mengalami sakit penyakit, biarlah Tuhan darah-Mu yang kudus menyucikan segala penyakit dari tubuh istri daripada hamba-Mu itu. Biarlah Tuhan setiap obat yang dia konsumsi menjadi kesembuhan, menjadi pemulihan untuk istri hamba-Mu. Berikan kekuatan buat hamba-Mu Amang Sintua Anababan. Berikan hikmat kebijaksanaan untuk berpikir Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan. Kami bersyukur buat berkat karunia-Mu Tuhan. Berkat kasih-Mu Bapa memberikan sukacita di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu Amang J Tambunan Inang Boru Napitupulu. Engkau mengaruniakan seorang anak perempuan. Biarlah Tuhan memberkati anak tersebut. Tuhan juga memberkati Amang Tambunan dan Inang Boru Napitupulu menjadi orang tua yang mampu membimbing menuntun anak tersebut untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Cukupkan keluarga mereka Tuhan, agar segala sesuatu apapun yang dikerjakan Amang Tambunan mampu untuk mencukupi kehidupan keluarga mereka. Berkati Bapa buat jemaat-Mu yang merindukan keturunan pada saat ini, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Minggu Pentakosta ini kami mohon mujizat-Mu Tuhan. Kemampuan kami memohon meminta kepada-Mu Tuhan. Berengkau nyatakan di dalam tengah-tengah keluarga jemaat-Mu yang selama ini sujud memohon berdoa. Dan sudah banyak Tuhan tangisan yang mereka serukan kepada-Mu Tuhan untuk memohon kerinduan mereka untuk keturunan anak dan boru Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu yang merindukan keturunan. Berkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu yang merindukan jodoh buat anak-anak kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang menunjukkan jodoh yang terbaik buat mereka. Jodoh yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga boleh Bapa keluarga anak-anak kami nanti Tuhan, keluarga yang Tuhan kehendaki, keluarga yang takut akan Tuhan, dan semuanya pelaku firman Tuhan. Berkati Bapa, tunjukkan jodoh yang terbaik. Jangan biarkan anak-anak kami Tuhan menyesal terlebih Tuhan, mereka jadi minder karena mereka belum menemukan jodoh mereka. Tetapi biarkan mereka Tuhan menerima sukacita itu, dan biarkan mereka terus di dalam pengharapan yang daripada Engkau. Berkati juga buat jemaat-Mu ya Bapa, yang sampai saat ini merindukan pekerjaan. Biarlah Tuhan menunjukkan pekerjaan yang terbaik di tengah-tengah jemaat-Mu. Biarlah Tuhan pakai setiap jemaat-Mu yang memiliki usaha Tuhan untuk membantu saudara-saudari kami Tuhan yang belum memiliki pekerjaan. Sehingga berkat anugerah karunia yang Kau berikan itu untuk kemuliaan dan kehendak pelayanan Tuhan. Berkati Bapa buat pelayanan panitia transformasi yang telah berlalu dan telah berlangsung Bapa, melalui pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Terima kasih Tuhan. Engkau pakai Bapa hamba-hamba-Mu yang mau Tuhan melayani, yang mau Tuhan memberikan waktunya, kemampuannya, hikmatnya, kepintarannya Tuhan. Bagi dokter-dokter, bagi perawat yang telah melayani pemeriksaan kesehatan, biarlah tangan Tuhan yang memberkati mereka. Biarlah Tuhan tetap memberkati, memberikan karunia kepada mereka Tuhan. Sehingga semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang mereka sembuhkan, jiwa-jiwa yang mereka layani Bapa, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan dimasyurkan. Berkati Bapak panitia yang semakin ke depan lagi akan banyak berbagai macam kegiatan. Biar Tuhan yang memberikan hikmat, biarlah Tuhan Roh-Mu yang mempersatukan hati setiap panitia, sehingga mereka sehati sepikir, mereka satu tujuan Bapa, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.